Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam seduluran, salam persaudaraan, badulur-dulur buat teman-teman dimanapun berada. Dalam kesempatan ini kita bertemu lagi di channel YD22. Di sini sedikit kembali saya memberikan sebuah pengetahuan masih dalam tahap ilmu pernapasan. Jadi buat dulur-dulur yang mungkin di luar sana sedang mendalami ilmu pernapasan, di sini saya memberikan sebuah pengetahuan perlu diketahui buat dulur-dulur dimanapun berada. Pernapasan kalau menurut channel YD22 itu sangat rentan sekali. Maksudnya rentan itu adalah jika pernapasan itu salah sedikit, itu hasilnya juga akan salah. Jika pernapasan itu keliru atau salah, hasilnya tetap tidak maksimal. Nah, sebagai bukti, sebagai tanda apakah pernapasan kita itu sudah benar atau belum, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, jika dalam mengolah pernapasan, setelah kita gali atau kita olah pernapasan tersebut selama bertahun-tahun, jika pernapasan itu masih belum bisa kita pahami, belum bisa kita mendapatkan sesuatu hal yang lebih di dalamnya, itu artinya jelas pernapasan itu pasti ada yang salah. Yang kedua, jika kita sudah mengolahnya bertahun-tahun atau sudah lama, tapi setiap dalam pengolahan itu, setelah kita mengolah, masih ada terbesit dalam hati kita keraguan, masih terbesit dalam hati kita kurang yakin, kurang mantap, itu artinya ada sesuatu hal yang salah dalam pernapasan itu. Pernapasan itu tidak cukup hanya sekedar kita yakin. Itu tidak cukup, belum cukup. Keyakinan itu akan ada jika kemantapan hati itu betul-betul kita memahami. Dalam arti pernapasan itu kita memahami semuanya. Karena di dalam pernapasan tersebut, jika masih ada dalam keraguan, masih kurang yakin dalam diri kita, itu artinya pernapasan tersebut pasti ada yang salah, ada yang kurang pas di dalam melaksanakan atau menjalankan ilmu pernapasan. Jadi buat dulur-dulur dimanapun berada, di sini saya memberikan sebuah pengetahuan, memberikan sebuah wawasan kepada dulur-dulur supaya lebih jeli, lebih teliti dalam mengkaji atau mengolah pernapasan. Kalau kita tidak jeli, tidak teliti, kita tidak akan menemukan titik kesalahan atau titik kurang pas di dalam pernapasan tersebut. Karena apa yang saya sampaikan ini itu adalah menurut pengalaman pribadi saya. Sama dulur-dulur, dulu saya juga merasakan bahwasanya di dalam pernapasan tersebut, untuk mengkaji ilmu pernapasan itu memang waktunya tidak sebentar, bertahun-tahun.
saya mengkaji, saya meneliti, mengolah. Awalnya dulu seperti dulur-dulur. Ketika kita sudah pernapasan, masih ada keraguan, masih ada kurang yakin di dalam hati kita. Kita kan di sini dibekali yang namanya ilmu rasa. Nah, ilmu rasa tersebutlah jika dalam melaksanakan pernapasan, jika memang ada yang kurang pas dalam pernapasan itu, kita akan terasa, akan merasa ragu, akan merasa kurang pas, was-was. Karena apa? Kita kurang paham di situ. Nah, pentingnya di sini buat dulur-dulur dimanapun berada, pentingnya untuk berkonsultasi kembali, untuk mencari mana yang pas dalam pernapasan tersebut. Ingat, sesuatu yang kita pandang itu pas, belum tentu itu pas. Sesuatu yang kita lihat itu pas, itu belum tentu itu pas. Makanya di dalam menggali ilmu pernapasan, itu yang saya katakan itu rentan sekali. Sedikit saja itu salah dalam pernapasan, hasilnya berbeda. Apalagi terutama, paling utama itu adalah pernapasan inti atau pernapasan hawa murni yang sering saya sampaikan di channel YD22. Itu bukan pernapasan yang sejenis tapak leman, tapak sirih, tapak angin, lebur jiwa dan lain sebagainya, cesan. Bukan itu. Bukan itu. Kalau itu bagi saya itu nomor sekian. Inti dari pernapasan bukan itu. Jadi perlu dipahami buat dulur-dulur dimanapun berada. Sering saya sampaikan, ilmu pernapasan di Esatrate itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi gudangnya ilmu pernapasan. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak jeli, tidak teliti, akhirnya itulah akibatnya. Ketika kita sedang melaksanakan pernapasan, setelah selesai kita bingung. Bukan malah memahami, tapi malah bingung. Ragu, was-was, kurang pas yang mana yang pas, yang mana yang benar. Masih bingung dalam hatinya. Masih bisa goyah dalam hatinya. Itu artinya pernapasan dulur-dulur masih ada yang kurang pas. Karena dulur-dulur itu mungkin kurang jeli, kurang teliti. Bisa dikatakan, kenapa kita kurang jeli, kurang teliti? Itu kurangnya kita mawas diri, kurangnya kita untuk menteliti tersebut. Harusnya digali, nggak usah memerlukan waktu yang lama. Kita gali ilmu pernapasan tersebut 1 bulan misalkan, atau mungkin hanya beberapa hari. Saya ambil contoh cepat itu 1 bulan lah. Kita sering pernapasan, tapi kalau dalam 1 bulan itu tidak ada mendapatkan sesuatu hal yang lebih di dalam pernapasan itu artinya ada sesuatu yang salah dalam menjalankannya atau caranya. Pasti ada yang keliru, ada yang salah. Itu yang perlu dipahami. Karena sudah saya sampaikan bahwasanya dulur-dulur di luar sana itu semuanya memiliki ilmu yang namanya ilmu rasa. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang kurang pas, pasti di situ ada keraguan. Merasa ragu, merasa kok ini kurang pas, apalah di mana lah. Nah, itu yang harus dicari. Nah, disinilah pentingnya sharing-sharing dengan channel YD22. Karena apa? Banyak sekali dulur-dulur itu tidak mau sharing-sharing. Belum dicoba, belum sharing-sharing sudah takut. Ibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu hal, ya wajib diketahui seluruhnya.
pahami, teliti. Nah, coba dulur-dulur selama ini, setelah menjadi warga, bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun, coba kaji dalam diri, masalah tentang pernapasan. Adakah dalam hati kita masih ada keraguan? Adakah dalam hati kita masih ada kejanggalan? Adakah dalam hati kita masih ada yang kurang yakin? Itu artinya masih ada yang kurang pas di dalam pernapasan tersebut. Apalagi setiap kita konsultasi dengan sedulur, itu setiap sedulur itu tidak sama penjelasannya, tidak sama penjabarannya. Bukannya kita tambah menemukan, tapi malah tambah membingungkan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya memang seperti itu. Di Eza itu memang seperti itu, gudangnya ilmu pernapasan. Setiap warga tidak sama. Sekalipun di dalam keesaan itu dicantum ilmu pernapasan, tapi dalam prakteknya, pemahamannya, pengertiannya itu tidak sama. Kenapa bisa tidak sama? Nah, disinilah letaknya ilmu Eza. Bahwasanya ilmu Eza itu memang dari tingkat ke tingkat. Ada taraf-tarafnya, ada tingkatannya. Jadi tidak sama. Pernapasan sama juga, itu tidak sama antara satu dengan pernapasan yang lain. Itu berbeda. Berbeda dalam melatihnya, fungsi dan tujuannya tetap berbeda, tidak sama. Ini yang saya katakan rentan. Banyak sekali di Eza Teratai itu pernapasan. Ada pernapasan kasar, ada pernapasan halus, dan lain sebagainya. Belum lagi pernapasan-pernapasan yang lainnya. Mudah-mudahan pengalaman pribadi saya itu bisa membantu. Bisa membantu untuk menjawab, menemukan yang pas di dalam hati sedulur-dulur yang selama ini ada keraguan. Mana pernapasan yang pas itu seperti apa? Kalau sudah tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa was-was dalam hati kita, terasa mantap, nah itu baru yang menemukan yang pasnya seperti itu. Tapi kalau kita setelah pernapasan, kita bingung, ragu. Lebih-lebih yang tidak pernah melakukan pernapasan. Karena jelas itu pasti ragu. Tidak tahu mana yang pas. Nah, disinilah pentingnya kita sharing-sharing. Ya silakan dicoba buat dulur-dulur yang mau sharing-sharing dengan channel YD22. Mudah-mudahan semua ini bisa terjawab. Di sini saya bukan sok mengerti, bukan sok pintar, bukan. Saya hanya memberikan sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan ini bisa membuka hati saudara-saudara di luar sana dimanapun berada. Karena falsafah di Eza itu dalam mukadimah itu sudah sering kita ucapkan, mengajak para warganya untuk membuka tabir tirai. Jadi di sini saya bisa dikatakan saya mengajak dulur-dulur yang mungkin merasa kurang yakin, merasa kurang percaya diri dalam menjalankan ilmu pernapasan. Monggo sharing-sharing, karena tidak mungkin saya jeberkan di dunia media sosial. Tetap kalau mau ingin mengetahui lebih secara detail, ya kontak pribadi. Nomor saya itu ada di deskripsi video. Jadi di bawah video itu ada yang namanya deskripsi, di bawahnya itu diklik saja. Ya, di situ ada, tertulis di situ paling bawah nomor saya. Nah, jadi buat dulur-dulur, intinya di sini saya hanya menambah sebuah pengetahuan. Saya hanya sifatnya untuk membantu dulur-dulur dimanapun berada, yang merasa selama ini bingung menemukan ilmu pernapasan, yang ragu di dalam hatinya. Monggo sharing-sharing dengan channel YD22. Mudah-mudahan saya pribadi bisa membantu keraguan itu menjadi sebuah keyakinan, kemantapan hati
itu benar-benar tertanam dalam hati kita semua. Makanya sering saya sampaikan, jika menonton video di channel YD22 itu jangan di skip-skip. Tontonlah dari awal sampai akhir supaya bisa memahami seutuhnya. Walaupun di dalam video itu kita tidak dijelaskan caranya, tidak saya jelaskan secara mendetail, tapi paling tidak bisa menambah sebuah pengetahuan. Karena jika ingin mengetahui seluruhnya secara konkret, itu memang harus kontak pribadi. Karena ini adalah media sosial, saya tidak mungkin menjeberkan di dunia sosial. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.